Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, saat ini kita sedang menghayati minggu-minggu sengsara, yakni bagaimana Yesus Kristus harus mengalami sengsara dan penderitaan demi menyelamatkan manusia dari dosa. Karena itu, saat ini dalam penghayatan minggu sengsara Yesus Kristus, marilah kita merenungkan Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara-saudara, bagi Anda, sesuai dengan pengalaman hidup Anda bersama Kristus, bagaimanakah kehidupan yang harus Anda lalui untuk mengikut Yesus Kristus? Mudahkah? Sulitkah? Atau biasa-biasa saja? Dalam Lukas pasal 9 ayat 23, Yesus menyampaikan syarat-syarat untuk mengikutinya, yakni menyangkal diri. Kita tidak dapat hidup menurut kehendak kita, tetapi selalu meminta agar kehendak-Mu yang jadi. Kehendaknya harus kita tempatkan di atas kehendak kita dan di atas kehendak siapapun. Ada kalanya kita memiliki kesempatan untuk berbuat tidak jujur, berbuat tidak adil, berlaku curang. Kita bisa saja membenci, mendendam, memfitnah orang. Ataupun kita bisa saja melakukan hal-hal lain yang jahat atau buruk. Tapi karena kita tahu bahwa itu bukan kehendak Kristus atau bertentangan dengan kehendaknya, maka kita tidak melakukannya. Kita hidup menurut cara Kristus, bukan menurut cara kita. Itulah menyangkal diri. Syarat lain yang Yesus minta adalah memikul salib. Salib adalah lambang penderitaan. Artinya, kita harus siap sedia setiap hari untuk menghadapi penderitaan yang tidak terelakkan. Dalam melaksanakan tanggung jawab, dalam pekerjaan, dalam berbagai hal, mungkin kita telah melakukan yang terbaik. Kita telah berlaku jujur. Kita telah menjaga kredibilitas. Kita berupaya rajin dan tekun. Kita telah melakukan kehendak Tuhan. Tapi kadangkala lingkungan kita dan orang-orang di sekitar kita tetap saja memperlakukan kita dengan buruk. Mereka mungkin menuduh, memfitnah, bahkan menolak kita. Maka hadapilah itu demi kesetiaan kita pada Kristus. Penderitaan yang kita alami dan jalani dalam ketekunan dan kesetiaan adalah sebuah pengorbanan. Sebab bukankah Kristus telah terlebih dahulu berkorban untuk kita? Syarat yang lainnya yang Yesus sampaikan adalah mengikut Dia. Artinya, kita bukan sekedar memeluk kepercayaan. Kita bukan sekedar beragama Kristen, tapi benar-benar mengikuti Yesus di setiap jalannya. Bukan hanya berjalan di belakangnya, tapi berjalan bersama-sama dengan Kristus. Melakukan perintah-perintahnya, mengikuti jalannya, yakni jalan yang menuju penderitaan. Saudara-saudara, jalan kita untuk mengikut Yesus tidak mudah. Tapi bukankah kita harus tetap menempuhnya
demi kesetiaan kita kepadanya yang telah menyelamatkan kita, dan jalan itu hanya dapat diubahkan oleh Allah menjadi kemuliaan. Sebab bukankah tiada mahkota tanpa salib? Tetaplah mengikut Yesus, Sang Mesias. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati saudara-saudara.